Kalau hati kamu sedang galau, pemandangan indah secantik apapun nggak jadi indah. Betul? Suara merdu kayak gimana sekalipun, kalau misalnya hati sedang sedih, nggak akan mampu untuk menghilangkan kesedihanmu. Walaupun kamu pakai kain yang paling halus sekalipun, meskipun kamu berada di tempat yang sangat indah sekalipun, kalau hati sedang muram durja, maka itu semuanya tidak akan dapat menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu. Bahagia itu letaknya di dalam hati kita. Maka orang yang dapat mencari bahagia atau orang yang dapat mencapai bahagia di dalam hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Sementara orang yang hatinya hampa dari kebahagiaan, orang yang hatinya kosong dari rasa bahagia, bahkan hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, tekanan demi tekanan hingga mencapai depresi misalnya, teman-teman sekalian, maka dia akan berada dalam keadaan seperti itu meskipun berada di hotel berbintang sekalipun, meskipun berada dalam tempat indah sekalipun, meskipun berada dalam keadaan yang paling nyaman sekalipun. Bahagia letaknya di dalam hati kita sendiri. Bahagia ada pada dalam dirimu sendiri. Jangan mencari bahagia di luar dirimu. Ia ada pada dirimu sendiri. Ia ada pada hatimu sendiri. Yuk kita cari bahagia itu di dalam diri sendiri. Jadi sekalian, dan kalau ada orang bilang kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman saya sekalian, kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu gak akan pernah bisa memberikannya kepada orang lain, kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya untuk orang lain jika kamu sendiri kekurangan dari nisabnya. Jadi harus lebih dulu dari nisab baru bisa bagi-bagi orang lain. Kalau sama diri sendiri aja gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain gitu. Maka saudara sekalian, ibu yang bahagia akan bisa menularkan kebahagiaan dan dapat membahagiakan anak-anaknya. Bahkan hanya ibu yang bahagia yang dapat membahagiakan dan menularkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Hanya istri yang bahagia yang dapat membahagiakan suaminya dan dapat menularkan kebahagiaan dalam hati suami. Hanya anak bahagia yang bisa membahagiakan orang tuanya dan dapat menularkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Hanya sahabat yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Hanya seorang muslimah yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Saudara sekalian, buat adik-adik nih yang belum pada nikah, jangan pernah berpikir bahwa saya akan bahagia kalau sudah menikah, sementara kamu sekarang hidup sebagai jomblo. Kalau kamu hidup sebagai jomblo yang ngenes, kalau kamu nikah, kamu akan ngenes berdua. Menularkan kengenesan kepada pasanganmu tersebut. Hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Kalau ada ibu pemurung, kalau ada ibu yang hatinya galau terus, sedih terus, ketika ia punya anak, ia pun juga hanya akan mengeluarkan
menularkan kesedihan tersebut, kemurungan tersebut kepada diri anak-anaknya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, kebahagiaan itu seperti zakat. Kamu baru akan bisa mengeluarkannya, membaginya kepada orang lain ketika kamu sendiri sudah cukup stoknya, ketika kamu sendiri sudah terpenuhi jatahnya, atau dalam istilah zakat, ketika kamu sudah memiliki lebih dari nisabnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka inilah kebahagiaan, rasa di dalam hati, rasa senang, rasa damai, rasa nyaman di dalam hati yang membuatmu tidak tega untuk menyakiti siapapun. Rasa bahagia adalah rasa hati yang membuatmu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepadanya.